Halo semua, apa kabar? Gimana? Masih suka makan Indomie pakai nasi dan gak pakai telur? Sama, saya juga, yang penting mah kenyang, weh. Ya, membahas seorang karakter yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, maka akan berujung tombak kepada seseorang yang bernama Mamang Dragon. Mamang Dragon adalah seorang pemimpin pasukan revolusi. Dikatakan atau dibicarakan banyak orang atau fans One Piece, sosok Dragon itu lebih kuat dari Goldie Roger. Apakah benar ya? Ya udah, kita bahas aja, oke. Kita tahu bahwa si Goldie Roger adalah sosok yang sangat luar biasa, yaitu Raja Bajak Laut, dan sosok Dragon adalah seorang pemimpin pasukan revolusi. Ini menjadi dua kubu yang berbeda karena Roger seorang bajak laut, sedangkan Mamang Dragon bukanlah bajak laut. Kita lihat dulu sosok Goldie Roger. Goldie Roger memulai karirnya saat di East Blue. Roger melakukan perjalanan pertamanya dan bertemu dengan sosok Rayleigh. Roger melakukan pelayaran hingga terus bertambah nakamanya. Tidak diketahui bahwa urutan nakamanya yang jelas setelah Rayleigh pasti Chopper Gaban ya. Roger melakukan perjalanan dengan bebas mengarungi lautan dan tidak diketahui bahwa Roger pernah kalah dalam sebuah pertarungan. Roger juga bukanlah pemakan buah iblis. Roger pun menggunakan kekuatan haki rajanya yang tingkat tinggi. Tidak diketahui mengapa Roger tidak memakan buah iblis, dan kita juga tahu Roger dalam melalui perjalanannya bertemu dengan orang-orang yang sangat kuat. Bertarung dengan Shirohige, bahkan Kapten Shirohige itu Kapten Rocks ya. Jadi si Shirohige itu dulu waktu pertama ketemu sama si Roger kan itu waktu menjadi bawahannya si Rocks di Sebek ya. Dan kita juga dapat melihat kekuatan yang sangat luar biasa dari beberapa pertarungan yang Shirohige, dan ketika memang Oden tumbang gitu mental jauh dari si hantaman pedang Roger. Jadi waktu bertemu dengan Shirohige kan si Oden yang duluan yang mau nyerang. Ya, dengan sekali tebasan dengan pedang esnya itu si Roger langsung mementalkan si Oden ya. Kekuatannya jauh beda sekali gitu jauhnya. Ya, pokoknya itulah. Ini menambah kasta Roger jauh lebih di atas Oden, atau kekuatan Roger jauh di atas Oden. Begitupun dengan Shirohige yang menjadi rival Roger yang menghantam Oden hingga mental ketika Shirohige tiba atau terdampar di Wano Kuni. Masih ingat ya? Dan kita juga tahu bahwa Roger ketika sebelum berhadapan dengan Shirohige, dia membantai angkatan laut dan krocok-krocok angkatan laut bersama nakamanya. Dan di sini juga kita tahu bahwa Roger berbicara bahwa untuk menghentikannya kalian tidak akan bisa. Setidaknya bawalah Garp dan Sengoku untuk menghentikanku. Sudah jelas ya bahwa kekuatan Roger bisa diimbangi oleh Garp ditambah dengan Sengoku. Jika hanya Garp atau Sengoku saja, maka tidak akan cukup untuk menghentikan Roger. Ini menandakan bahwa Roger di atas Garp dan Sengoku. Mengapa saya beropini bahwa Roger di atas Garp dan Sengoku? Ini si Roger berbicara ya menghentikan, bukan mengalahkan ya. Jika Garp dan Sengoku bergabung dan bertarung dengan Roger, maka hanya untuk menghentikan, bukan untuk mengalahkan. Jadi jelas ya Roger ini di atas mereka berdua ya. Dan kita lihat sosok yang digadang-gadang lebih kuat dari Roger, yaitu Bontinya juga disebut-sebut rumornya bakal di atas Roger, yaitu AA Dragon yang notabene anak dari si Garp itu sendiri. Mungkin ya ini tuh cuman digadang-gadangnya teh katanya lebih kuat, dan bounty-nya juga katanya lebih besar dari si Roger. Tidak banyak yang ditampilkan oleh sosok Dragon ini, namun kehadiran Dragon selalu berkaitan dengan cuaca hujan atau badai, dan jika bukan sebuah kebetulan maka Mamang Dragon adalah seorang pemakan buah iblis bertipe Logia. Mungkin itu juga. Dan kita tahu bahwa Dragon ini memiliki sebuah tato ya di wajahnya. Entah dari mana tato ini teh berasal. Kemungkinan Dragon memiliki tato di siapalah. Pokoknya mah itulah ada tatonya lah. Pokoknya mah gak tahu lah tatonya itu menandakan apa. Saya juga belum tahu dan diceritakannya juga belum ada. Jika dilihat dari tatonya mungkin Dragon sudah mencapai sesuatu, karena tidak mungkin Dragon mentato hanya untuk terlihat seram dan keren aja ya. Mungkin tato itu ada manfaatnya atau dari efek kekuatannya mungkin. Karena nggak akan mungkin tuh si Dragon juga pingin ditato aja biar kelihatan serem kan. Enggak. Saya berpikir bahwa tato Dragon adalah hasil latihannya dari sebuah tempat, dan tato tersebut didapatkan dari sebuah perjanjian dengan seseorang atau makhluk. Karena tidak mungkin mempunyai tato sebesar itu di wajah jika tidak ada manfaatnya sama sekali. Kan malu juga anjir, itu tato banyak itu di muka tapi nggak ada manfaatnya.
Dan dipastikan sosok dragon juga adalah master haki atau memiliki haki raja tingkat dewa ya. Pasti ini teh. Karena kita juga tahu bahwa ada dewa Nika, dewa hutan, dewa bumi, dan dewa hujan. Bisa jadi juga tato tersebut diakibatkan oleh buah iblis yang dimakan oleh si dragon ya, dan mencapai awakening. Jelas pasti sudah mencapai awakening ya, nggak akan mungkin gitu kalau misalkan si sosok dragon ini nggak sampai awakening. Kasusnya sama seperti Luffy yang berubah drastis dari tubuhnya ya. Ini bisa menjadi acuan mengapa dragon memiliki kekuatan atau tato tersebut. Bedanya kalau Luffy belum bisa mengontrol awakeningnya, tapi kalau dragon sudah menguasai awakeningnya di tahap atau tingkat tinggi ya. Jadi kalau si Luffy mah di Gear 5-nya, Gear 5 ya, atau model Nika-nya lah gitu. Si Luffy kan berubah jadi Nika, belum bisa mengontrol. Nah kalau misalkan si dragon mah udah mengontrol sepenuhnya gitu, ngerti kan? Jadi diibaratkan percuma juga bisa sampai tingkat awakening tapi tidak bisa mengeluarkan potensi hebat dari awakeningnya. Nah, sosok dragon ini sepertinya sudah bisa menggunakan awakening sesuka hatinya dan dapat dengan mudah mengendalikan atau mengontrol dirinya tanpa seperti Luffy gitu. Jadi nggak kayak si Luffy gitu. Kalau si dragon mah udah full menguasai kekuatannya, udah mode awakeningnya udah hebat lah. Seperti si Kuzan atau si Akainu. Kita juga diberitahu bahwa bounty dari Roger adalah paling tinggi di antara bajak laut yang lainnya. Nah, kasusnya di sini dragon bukanlah bajak laut ya, coy. Jadi ada kemungkinan sosok dragon memiliki bounty lebih tinggi dari Roger karena dia bukanlah bajak laut. Ya kan, karena diceritakannya kan si Roger paling tinggi, itu bounty bajak laut kan raja bajak laut, jelas pasti lebih tinggi. Nah, si dragon ini kan bukan bajak laut gitu. Bahkan nama dragon sama seperti Roger yang membuat orang kaget atau soak ya, tapi bukan soak aki motor. Mereka sama-sama mempunyai nama besar di dunia One Piece jika nama Roger mewakilkan para bajak laut dan nama dragon diwakilkan untuk pemberontakan. Ingat ya, jadi bajak laut ini teh bukan berarti ingin menghancurkan pemerintah. Nah, si dragon ini terang-terangan ribut atau ngajak ribut gitu ke pemerintah. Kalau jadi bajak laut kan udah jelas gitu ya, pengen jadi bajak laut tanpa melawan pemerintah gitu, seperti si Bagi atau si Foxy lah jadi bajak laut tapi tidak menentang pemerintah gitu. Nah kalau si dragon ini mah terang-terangan gitu menentang pemerintah. Jadi manakah yang lebih kuat, Roger atau dragon? Nah di sini saya berpikir kalau Roger lebih kuat ya. Kenapa? Karena belum ditampilkan kekuatan penuh dari sosok dragon. Namun Roger juga bisa kalah karena kekuatan haki tingkat dewa milik dragon ditambah buah iblis dewa hujannya atau badainya. Jika bertarung maka yang akan lebih diuntungkan adalah sosok dragon dalam situasi pertarungan karena buah iblisnya dapat melakukan awakening. Di sisi lain Roger juga lebih kuat sepertinya si hakinya juga, tapi saya juga bingung ini teh mana yang lebih kuat karena si dragonnya teh nggak ditampilin gitu. Mengendalikan haki raja tingkat dewanya saja beserta pedang legendarisnya ya, jadi sulit menentukan pemenang karena kekuatan dari dragon ini masih belum ditampilkan. Mungkin jika sudah ditampilkan kita dapat melihat siapa pemenangnya. Jadi kalau misalkan si Roger bertarung sama si dragon, kalau posisi tempat mungkin lebih diuntungkan si dragon ya, karena bisa merubah tempatnya karena awakeningnya. Tapi ini teh Roger ya yang sudah mencapai Laptail, bertemu dengan musuh-musuh kuat yang makan buah iblis, buah apalah, haki apalah, Shirohige lah, dapat dilewati gitu sama si Roger gitu. Jadi udah jelas kalau si Roger mah udah kuat gitu. Kalau si dragon kan belum ditampilin kekuatannya. Kemungkinan kalau posisi sekarang saya lebih dominan ke Roger. Tapi kalau misalkan Oda nampilin kekuatan dragon dengan ya kadang-kadang lebih kuat dari Roger, mungkin bisa juga. Karena kan kalau bounty mah kan ya udah jelas bounty si Roger lebih besar gitu, paling besar udah di bajak laut yang lain. Tapi si dragon kan bukan bajak laut. Ya jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas ya. Aduh udah 2 minggu saya teh nggak ngebahas. Sakit saya teh. Sakit apa? Sakit badan dan sakit hati. Kemarin saya mau pindahan. Ini mah jadi curhat. Saya mau pindahan tanggal 28. Tadi tanggal 27 udah rame gitu. Jadi saya teh
pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi yang tempat saya sebelumnya itu teh musuhan yang punyanya. Saya kan ngontrak. Jadi intinya mah saya teh diusir kemarin teh bos. Saya teh diusir. Pindah lah saya tanggal 27 udah diusir. Udah pindah beres-beres semua tempat. Sayanya sakit. Aduh, sakit saya selama 10 hari mungkin ada ya. Sakit saya. Ya jadi sekarang baru bisa bikin video meskipun videonya abal-abal ya, tapi yang jelas mas saya mah bukan mau menghibur kalian, bukan menghibur gitu, maksudnya saya mah jadi teman kalian gitu, jadi teman ngisi waktu kalian aja lah, jadi kalian ngerti ya. Ya maaf aja lah baru bisa upload lagi. Semoga kalian sehat, jaga kesehatan ya, cuacanya lagi jelek, aduh kacau. Salam buat Neng Linda dan Neng Sinta, goodbye, dadah.